orang Islam tuh paham kaidah ini, maka tidak akan pernah ada pencurian, nggak akan ada korupsi. Karena rezeki kita itu telah ditetapkan, nggak akan berubah. Jadi Anda mencari dengan yang haram pun nggak akan nambah, nggak nambah. Jadi kalau Anda ngambil yang lain, itu cuma akan dibalikin lagi, kalau nggak sekarang besok. Jadi kalau Anda mau berbuat curang, tolong pikir-pikir dulu, bukan Anda saja yang kena. Istri Anda bisa kena, suami Anda bisa bermasalah, anak Anda bisa bermasalah. Apa Anda tega membiarkan anak-anak dibully di sekolahnya? Dan disebutkan anak seorang koruptor, anak seorang pencuri, anak maling. Anda mikir dulu. Quran surah Hud, ayat yang ke-6. Hud surah ke-11, ayat yang ke-6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Awas, hati-hati. Dan setiap makhluk di bumi, bahkan binatang yang melata pun, melata yang kecil-kecil, yang gerakannya lambat, gitu kan? Yang seakan-akan orang katakan, dapat rezeki nggak nih? Ya dari jauh udah lambat, belum tentu bisa dia dapat. Kata Allah, kamu jangan duga, semua makhluk, bahkan binatang melata yang paling kecil pun, saya telah tetapkan rezekinya. Keterangan pertama kata Allah, semua rizki itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk pasti mendapatkan sesuai kadarnya. Jadi kedua, Quran surah ke-11 ayat 6. Hud ayat 6. Kesimpulannya, rizki telah tetap dan terukur. Masya Allah. Dari mana ini sudah yang telah tetap ini? Quran surah 51 ayat 22, Quran surah 11 ayat ke-6. Yang kalimat terukurnya Anda temukan di Quran surah Al-Ghasyiyah. Ingat? Maaf, Al-A'la. Quran surah Al-A'la ayat yang ketiga. Sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa. Ayat 3-nya walladzi qaddara fahada. Maka dialah Allah yang telah menetapkan ukuran dari segala hal. Di antara makna ukuran itu kata para ulama tafsir adalah ukuran dari rizki. Rizki kita sudah terukur. Jelas sampai sini? Baik, jadi rizki setiap makhluk, apalagi manusia, itu sudah tetap dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah terukur nilainya. Baik. Kapan itu ditentukan oleh Allah? Buka kemudian hadis yang paling cepat, lihat Al-Arba'in saja. Ini karena banyak dikaji di sementara komunitas-komunitas pengajian. Buka Al-Arba'in nomor hadis yang keempat. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. An Abi Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau pribadi yang sangat jujur, benar dan dibenarkan. Beliau itu benar, jangankan kawan, lawannya pun membenarkan. Maksud kalimat ini, kalau lawan-lawan Nabi saja membenarkan, masa Anda umatnya tidak meyakini? Di keterlaluan kalau ada umat Nabi tidak meyakini Nabi, lawannya aja mengiyakan, masa umatnya enggak? Ingat itu ya. Kalau ada bahasa seperti ini, as-sadiqul masduq dalam hadis, itu artinya hadis yang disampaikan berisi informasi gaib yang kadang kita tidak mengetahuinya. Baik, apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya dalam fase penciptaan 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga 120 hari, 4 bulan berbentuk mudghah. Segumpal daging keratan, mulai ada bentuk terlihat. Thumma yursalu ilaihil malak. Maka 40 hari ketiga ini 120 hari diutuslah seorang malaikat, malak. Ya. Fayanfukhu fihi ruh. Dengan izin Allah dia ditugaskan meniupkan ruh. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Yang pertama bikatsbi rizqihi, rizkinya ditetapkan. Jadi usia 4 bulan di kandungan. Sejak kandungan, sejak di alam rahim. Rizki yang disebutkan ini ditetapkan bagi si fulan. Misal, si fulan akan lahir 4 bulan di kandung ibunya. Dalam 4 bulan itu rizkinya mulai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya jelas. Sampai dia wafat.
Ingat, di Al-Bukhari disebutkan, tidak mungkin seseorang itu wafat kecuali hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia mendapatkan semua ketetapan dan ukuran rizkinya. Di ketika Allah tetapkan usia kandungan 4 bulan, misal si fulan sesuai dengan maslahat hidupnya, bukan masalah kaya atau cukup, sesuai dengan maslahat hidupnya, yang dengan bekal itu dia bisa dekat kepadaku, kata Allah. Dia ibadahnya bisa maksimal, dia bisa masuk surga, maka ditetapkan misal 100 miliar sampai meninggal. Cuma sifatnya gaib, dirahasiakan. Sifat rezeki rahasia, tidak dibuka. Sebab nanti kalau dibuka, Anda tidak akan nyaman menjalani kehidupan. Nggak enak, nggak semangat Anda. Misal, nama siapa? Mas? Ya? Iman. Dengan imannya yang kuat, terdorong untuk mengambil penghapus. Misal, Mas Iman rezekinya, misal saja 1 miliar. Hari ini, sampai jam 9:04, udah ngambil 999 juta. 999.000 rupiah. Tinggal berapa? 1.000. Sedangkan rumus dalam hadis, 999 juta, 999.000 rupiah, tinggal 1.000. Rumus dalam hadis, rizki ini kalau sudah didapatkan semuanya, maka dia bersanding dengan kematian, wafat dia. Makanya di hadisnya setelah rizki, kemudian baru ajalnya. Rizqaha, kemudian wa ajaliha. Baru kemudian ajalnya. Ajal itu batas hidup. Ingat, beda antara umur dengan ajal. Kalau ajal batas hidup. Buka Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia kita itu punya ajal, batas hidup. Ajal nih, sampai sini misal. Kalau sudah sampai ajalnya, maaf, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi jangan berpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Yang mau bunuh itu nggak ada kerjaan. Karena nggak bunuh diri pun kalau sudah meninggal, ya meninggal aja. Nggak ada kerjaan. Anda berusaha, kalau belum datang ajal, nggak akan meninggal juga. Minum baygon 1 kontainer, ajal belum datang, nggak akan meninggal. Cuma nyiksa diri aja, capek, sakit, sampai meninggal. Meninggalnya nggak saat itu. Jadi nggak usah nyari sesuatu yang sudah diatur. Mikirkan sesuatu yang sudah diatur, itu nggak ada kerjaan, buang-buang energi. Sama dengan mencela yang sudah terhina, itu buang-buang energi. Ingin dipuji pada sesuatu yang tidak layak. Katanya pujian milik Allah, Anda pengen dipuji, itu buang-buang energi. Sama, mikirin matahari yang sudah jelas terbit di barat. Bikin status, hari ini matahari, maaf terbit di timur, tenggelam di barat. Bikin status, hari ini matahari terbit di timur, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah diatur. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kembali yang tadi kan sudah saya ralat. Oh, jangan dipotong videonya. Dalam satu kajian Ustaz Adi Hidayat menyebutkan matahari terbit di barat. Oh, Masya Allah. Terus muncul Ustadz Bid'ah. Oh. Sini. Jelas ya? Paham sampai sini? Ini. Jadi rizki itu pertama telah tetap, yang kedua telah terukur. Kenapa saya buka dengan ini dulu sebelum yang 8? Anda mesti paham, kalau Anda sudah mengerti ini, maka Anda tidak akan pernah tertarik mengambil rizki orang. Dicukup orang Islam itu paham kaidah ini, maka tidak akan pernah ada pencurian. Gak akan ada korupsi. Karena rizki kita itu telah ditetapkan, gak akan berubah. Jadi Anda mencari dengan yang haram pun gak akan nambah, gak nambah. Tetap segini. Tetap tidak akan berubah. Jadi gak ada kerjaan. Kalau ada orang terpikir ngambil, berbuat curang, gak ada kerjaan. Demi Allah saya katakan gak ada kerjaan. Ya, karena gak akan berubah. Dia tetap dan terukur, jelas. Jadi kalau Anda ngambil yang lain, itu cuma akan dibalikin lagi. Kalau nggak sekarang, besok. Nanti Allah berikan alat lewat yang lain. Ambil, bikin, ada kepolisian, ada KPK, ada macam, diambil, pindahin lagi. Selesai. Dia Anda cuma bikin capek diri sendiri. Dan ingat, ada nanti rezeki yang sifatnya menular. Ketika Anda yang berbuat jahat, maka sebagian keluarga Anda akan kena bagiannya. Jadi kalau Anda mau berbuat curang, tolong pikir-pikir dulu. Bukan Anda saja yang kena. Istri Anda bisa kena. Suami Anda bisa bermasalah. Anak Anda bisa bermasalah. Apa Anda tega membiarkan anak-anak dibully di sekolahnya? Dan disebutkan anak seorang koruptor, anak seorang pencuri, anak maling. Anda mikir dulu. Jadi kalau Anda ingin berbuat curang, bukan hanya bermasalah dengan Allah. Keluarga Anda pun akan kena masalah. Dan kalaupun Anda tidak mencari dengan cara yang haram, cukup dengan yang halal, rezekinya tidak akan berubah. Tapi yang berbeda keberkahannya. Itu yang berbeda. Jadi jangan mau kalau ditawari dengan hal-hal yang curang, karena itu tidak akan pernah merubah keadaan. Paham sampai sini? Ya, jadi
Cukup saya jelaskan kalimat ini yang bersumber dari Al-Quran, maka orang beriman tidak akan berpikir untuk mencari yang salah dalam kehidupan pencarian rezekinya. Ini gambaran pertama. Jangan takut teman-teman sekalian, rezeki kita sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya.